Hai teman-teman, selamat datang lagi di seri podcast komunikasi. Kali ini episode ke-7, nggak berasa ya. Dan masih bersama saya Teira Duen. Setelah ngebahas teknik verbal dan non-verbal ya di episode sebelumnya ya. Sekarang kita ke topik yang bikin diskusi itu jadi lebih seru, yaitu keahlian praktis fasilitasi dialog. Pernah nggak sih kalian tuh pimpin rapat ya, tapi orang malah diem semua? Atau diskusi jadi debat nggak jelas. Nah, hari ini kita bakal kupas cara fasilitasi dialog biar semua terlibat dan ide itu mengalir. Pertama, apa sih yang namanya fasilitasi dialog itu? Menurut kami ini tuh soal melibatkan orang, entah individu atau kelompok, di dalam diskusi yang membantu mereka belajar dan berkembang. Bayangin ya, kalau kalian bisa fasilitasi dengan baik, orang itu bakal datang ke kalian terus buat ngobrol apapun, dari ide proyek sampai curhat kerjaan. Di Indonesia lagi-lagi nih, ini tuh penting banget karena kita suka ngobrol bareng-bareng. Tapi tanpa fasilitator bisa jadi nanti cuma rame doang, nggak ada hasilnya. Terus kenapa dialog itu spesial? Peter Senge bilang dialog itu alat ampuh buat pembelajaran. Kalau kita terbuka sama ide baru, semua bisa saling bagi pengetahuan, nggak cuma satu orang yang ngomong. Hasilnya, ide jadi berkembang, opsi dieksplorasi, dan kita sepakat bareng-bareng tentang apa yang benar. Contohnya, pas ngobrol sama tim, dialog itu bikin semua orang punya aha moment. Nggak cuma dengerin bos doang. Gimana caranya? Senge kasih 2 kunci, yaitu reflection dan inquiry. Reflection itu soal melanin pikiran kita, slow your thinking, yaitu sadari apa yang kita pikir dan kenapa. Misalnya ya, aku ngomong gini karena takut tim nggak setuju ya. Nah, ini tuh bantu kita ngerti diri sendiri sebelum ngomong. Sementara inquiry itu memulai sama pertanyaan. Tanya dulu, renungin jawabannya. Senge bilang, dialog yang pakai 2 hal ini tuh akan lebih solid, nggak cuma ngandalin vibe-nya tim, tapi beneran bikin orang tuh mikir bareng-bareng. Sekarang nih ya, strategi apa yang bisa dipakai? Ada beberapa langkah yang kalau diintisarikan tuh bisa jadi ada 3 aspek. Pertama ya, dengerin secara aktif, active listening, yaitu bantu kelompok mengungkapkan pemikiran mereka. Misalnya gini, jadi menurut kamu masalahnya ada di mana nih? Kedua, tanya yang tepat, pakai pertanyaan terbuka misalnya. Gimana kita bisa bikin ini lebih enak, guys? Ketiga, klarifikasi bareng-bareng, pastikan semuanya paham. Misalnya, oke, kita sepakat ini prioritas ya. Nah, ini semua akan bikin dialog nggak cuma ngalir, tapi juga punya arah. Nggak kayak obrolan warung yang cuma buang-buang waktu. Dan sebelum saya tutup, ada tips buat kalian coba. Pertama ya, pas ngobrol sama teman atau tim, coba pelanin pikiran kamu. Tanya dulu ke diri sendiri, aku mau kemana nih sama obrolan ini? Kedua, ajak orang ngomong pakai satu pertanyaan simpel. Misalnya, menurut kalian apa langkah pertama yang bisa kita ambil? Ketiga, dengerin bener-bener. Ngangguk, ulangi poin mereka biar mereka ngerasa didengar. Dan terakhir, tutup sama kesepakatan kecil misalnya. Jadi kita mulai dari sini ya, oke? Kita cobain rapat besok ya, kita lihat bedanya ya guys. Kayak gitu. Jadi fasilitasi dialog itu soal bikin ruang buat semua orang buat berkontribusi. Pakai refleksi, inquiry, dan strategi yang tadi simple itu loh. Senge bilang ini bikin kita belajar bareng dan sampai ke tempat yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan itu aja dari saya, Teira Duen, di seri podcast komunikasi episode ke-7. Kalian pernah fasilitasi dialog? Ceritainnya di kolom komentar atau kirim pesan langsung ke saya dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.